Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Dara Mustika dengan NPM 2213025025 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membawakan materi tentang algoritma struktur data. Jadi, apa itu algoritma? Definisi algoritma adalah sederetan langkah-langkah yang logis yang disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Disebut logis karena setiap langkah bisa diketahui dengan pasti. Algoritma lebih merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah. Sedangkan struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Jadi, hubungan antara algoritma dan struktur data algoritma tidak dapat berfungsi tanpa struktur data dan struktur data tidak dapat digunakan tanpa algoritma. Nah, di sini ada karakteristik algoritma. Yang pertama ada input, yaitu informasi yang diperlukan oleh algoritma. Yang kedua ada output, yaitu hasil yang dihasilkan oleh algoritma. Yang ketiga ada terdefinisi. Setiap langkah harus jelas dan dapat dipahami. Selanjutnya ada terbatas, yaitu harus ada batasan waktu untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada efektif, yaitu setiap langkah harus dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada. Nah, tujuan dari algoritma struktur data sendiri yaitu ada efisiensi, yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya komputasional. Selanjutnya ada keterbacaan, yaitu membuat kode lebih mudah dipahami dan dikelola. Selanjutnya ada keterorganisasian, menyusun data agar dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah. Selanjutnya ada struktur data umum, yaitu struktur data dari algoritma struktur data. Yang pertama ada array. Array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe data yang sama atau data-data yang tersusun secara linear, di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Index array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau length menyatakan total elemen yang tersimpan. Bahasa yang digunakan biasanya C++ dan JavaScript. Yang kedua ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak dapat dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen ditautkan menggunakan pointer. Selanjutnya ada stack. Stack merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek atau variabel. Sesuai dengan namanya, stack seringkali terlihat seperti tumpukan dalam bentuk fisik. Karakteristik khas dari stack adalah penggunaan aturan LIFO, last in, first out. Artinya, data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi pertama yang diambil atau dikeluarkan. Konsep ini mirip dengan tumpukan buku, di mana buku yang terakhir diletakkan di atas tumpukan harus diambil terlebih dahulu sebelum bisa mengakses buku yang berada di bagian bawah tumpukan. Selanjutnya ada queue. Queue atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrian adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data di dalam urutan linear. Prinsip dasar struktur data ini adalah first in, first out atau FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi pertama pula untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada tree. Tree dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pohon. Dalam struktur data, konsep tree mirip seperti pohon, yaitu kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam satu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur tree adalah suatu cara mempresentasikan suatu struktur hierarki atau one to many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan node-node dari atas ke bawah. Selanjutnya ada graph. Graph adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graph terdiri dari kumpulan simpul sehingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan yang saling terkaitan.
Simpul pada graf tersebut dengan vertex, sedangkan sisi yang berhubung antara vertex disebut dengan edge. Pasangan XY disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Nah, jadi kesimpulan dari algoritma struktur data adalah merupakan komponen kunci dalam pengembangan perangkat lunak. Pemilihan yang tepat dari algoritma dan struktur data dapat mempengaruhi kinerja aplikasi secara signifikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.